Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Gustiana Roza, bisa panggil Ibu Roza. Nah, di video kali ini kita akan belajar bab pertama di kelas 8, yaitu materi pola bilangan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan suku dari suatu pola bilangan. Nah, sebelum masuk ke sana, anak-anak Ibu harus mesti tahu apa itu suku dan apa itu pola bilangan. Nah, perhatikan kalender berikut. Di rumah anak-anak Ibu pasti ada kalender kan? Perhatikan angka-angka yang tersusun di sini. Untuk kolomnya di sini kita ada kolom Minggu, Senin, kolom ketiga Selasa, kolom keempat Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Lanjut, ada kolom, di bawahnya ada baris. Baris pertama berisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Baris kedua berisi angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan angka 12. Kita lihat lagi semua angkanya. Nah, kalau diperhatikan untuk baris pertama angka 1, 2, 3, 4, dan 5, di sini angkanya ada memiliki susunan yang teratur, yaitu berjarak 1 poin, 1 ke 2, 1 poin, 2 ke 3, 1 poin. Semuanya berjarak 1. Dan ini adalah, kalau masih ingat anak-anak, ini himpunan bilangan apa? Bilangan asli, benar. Ya, lanjut lagi, kalau kita lihat di kolom hari Senin, ya, kolom hari Senin kita lihat ke bawah angkanya ada angka 7, ada angka 14, ada angka 21, dan ada angka 28. Nah, kalau diperhatikan angka ini juga merupakan suatu himpunan angka. Ya, apa itu? Angka yang memiliki kelipatan 7. 7, 14, 21, 28. Nah, contoh yang Ibu berikan ini adalah salah satu contoh pola bilangan. Nah, kalau begitu, apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah, ya, berikut ini adalah pola bilangan yang sudah ada, yang sering muncul, dan ini sudah banyak ada di buku. Contohnya itu ada pola bilangan ganjil, bilangan genap, segitiga, persegi, Fibonacci, dan lainnya juga ada. Jadi di sini kita akan menentukan suku selanjutnya. Apakah suku selanjutnya? Kita lihat dulu yang pertama, ada angka 1, 3, 5, dan 7. Yang mana angka pertama ini, angka 1 ini disebut dengan U1 atau suku pertama. Angka 3 ini disebut dengan U2 atau suku kedua. Angka 5 ini disebut U3 atau suku ketiga. Angka 7 disebut dengan U4 atau suku keempat. Jadi pertanyaannya, kalau di sini Ibu bertanya suku kelima, U5, apakah angkanya? Ya, kita lihat dulu di sini. Dari angka 1 ke 3, ini angkanya berjarak, ditambah 2 poin. 3 ke 5 juga tambah 2. 5 ke 7 juga tambah 2. Berarti U5-nya adalah, kita tambahkan dengan 2. Jawabannya adalah 9, benar. Tambah 2. Kita lanjutkan lagi. Pertanyaannya U6 dengan U7. Tinggal kita tambahkan dengan 2. Berarti jawabannya adalah 11 ditambahkan dengan 2 lagi 13. Dari 2 ke 4, apakah dia bertambah atau berkurang? Di sini bertambah ya. Bertambah 2. 4 ke 6 sama juga bertambah 2. 6 ke 8 sama bertambah 2. Berarti di sini juga pasti bertambah 2. Jadi jawabannya adalah 10. Sini juga tambah 2. 12 tambah 2, 14. Kita lanjutkan pola bilangan segitiga. Ini untuk yang pertama kali. Ini yang titik 1 ini namanya adalah suku pertama. Ini ada titik juga digabungkan suku kedua. Ini suku ketiga dan ini suku keempat. Nah, ini membentuk segitiga ya anak-anak ya. Jadi pertanyaannya, suku kelimanya berapa? Nah, ini dia.
Oke, bagaimana cara menjawabnya? Kita lihat dulu suku pertama. Di sini ada berapa angkanya? Ada 1 ya. Jumlahnya di sini ada 1. Kalau di sini ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, bagaimana untuk mendapatkan hasil 1, 3, 6, dan 10? Coba kita lihat di sini. Di sini 1, titiknya cuma 1. 3 titiknya di sini atasnya ujungnya 1. Di bawahnya 2. Kita lihat lagi 6, ujungnya di atasnya 1, di bawahnya 2, di bawahnya 3. Yang 10, 1, 2, 3. Berarti sama. 1 di atas semuanya, terus barisan keduanya 2, barisan ketiganya ada 3 titik, barisan keempatnya 4. Berarti kalau kita lihat di sini 1 didapatkan dari 0 ditambah dengan 1. Tapi kita buat aja di sini 1 atau 0 tambah 1. Terus di sini 1 ditambah dengan yang baris keduanya 2. Yang ini 1 kita tambahkan barisnya 2 tambah 3. Ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Berarti untuk mencari U5 adalah caranya bagaimana? Berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jadi jawabannya adalah 15. Nah, kita lihat lagi di sini ada pola bilangan persegi yang mana suku pertamanya ada 1. Kita buat dulu di sini. 1. Ini sukunya ada 1 2 3 4. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ada berapa? 16. Jadi pertanyaan sama. Berapakah suku ke-5? Ya, bagaimana cara menjawabnya? Bisa dari gambar, bisa juga kita tebak di sini. 1 ini dapatnya dari mana ya? 4 ini dapatnya dari mana? 9 dari mana? 16 dari mana? Kalau kita lihat di sini satunya tetap, duanya di sini, di bawahnya juga 2 sama 2 kali dia. 3-nya di sini 3 juga di bawah sama 3 kali lipat dari dia. 4 di sini juga sama 4 kali dia 4-nya. Berarti bisa jadi ini bilangannya satunya didapat dari 1 kuadrat. 4-nya kita dapat dari 1 2. 2 dikuadratkan 1 2 3. 3 dikuadratkan 1 2 3 4. 4 dikuadratkan berarti di sini 5 dikuadratkan berapa kuadrat dari 5? Jawabannya adalah 25. Kita kalau bentuknya ada seperti ini berulang 2 kali, ini namanya pola bilangan Fibonacci, yaitu suku berikutnya merupakan jumlah 2 bilangan sebelumnya. Oke, suku berikutnya itu yang mana? Jumlah 2 bilangan sebelumnya. Oke, yang paling sebelumnya di sini, yang paling kiri 2 angka ini ya. 0 dengan 1 kalau kita jumlahkan hasilnya 1. 1 kita tambahkan dengan 2 hasilnya 3. Oke, 2 kita tambahkan dengan 3 hasilnya 5. 5 kita tambahkan dengan 8 hasilnya adalah inilah suku berikutnya. Oke, berapa 5 ditambah 8? 13. Terus 8 kita tambahkan dengan 13. Jawabannya adalah 21. Lanjut lagi. 13 kita tambahkan dengan 21. 30. Nah, untuk menentukan suku suatu pola bilangan, ini caranya ada 2. Yang pertama, bisa kita analisa ini apakah ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi. Dari angka 1 ke 4, 4 ke 7, 7 ke 10. Nah, itu bagaimana polanya, bisa kita analisa secara sendiri. Tapi kalau sudah terlalu sulit, nanti kita akan mencari rumusnya. Tapi itu nanti kita akan pelajari. Kita lihat dulu. Dari angka 1 ke angka 4, ini jaraknya kalau dibilang bisa ditambah 3 ya. Kalau 4 ke 7 sama ya, juga tambah 3. Dari 7 jadi ke 10 sama tambah 3. Ini juga sama. Berarti kalau begitu untuk suku selanjutnya pasti tambah 3. Ini juga pasti tambah 3. Ini juga pasti tambah 3. Oke, berapa 16 tambah 3? Jawabannya adalah ya benar, 19.
Terus 19 tambah 3 berapa? 22. Tambah 3 lagi 25. Oke, lanjut lagi. 20 ke 15. Berkurang ya angkanya ya. Berkurang berapa poin? Ya, kurang 5 ya. 15 ke 10 sama kurang juga. Kurang 5. Berarti kalau di sini kurang 5 otomatis di sini pasti kurang 5. 10 kurang 5. Jawabannya adalah 5. Sini juga pasti kurang 5. Jadi 5 kurang 5 adalah 0. Di sini pasti kurang 5. 0 kurang 5 negatif 5. Berarti ini polanya tambah 3. Ini polanya kurang 5. Lanjut lagi. 1 ke 3 tambah 2. 1 tambah 2. 3. Betul. Kalau 3 ke 9. 3 tambah 2. Jawabannya enggak 5. 9 tambah 2. Jawabannya enggak 11. Berbeda ini. Coba 1 ke 3 dia bukan berkurang, bertambah. Jadi kita apakan? Kalau nggak bisa berkurang, nggak bisa bertambah, jadi kita lakukan perkalian atau pembagian. Coba lihat. Kalau dia bertambah itu pasti perkalian. Kalau dia berkurang itu pasti pembagian. Dari 1 ke 3 kan bertambah nih. 3 ke 9 bertambah. 9 ke 27 bertambah. Jadi kira-kira 1 dikali berapa dapatnya 3? Kali 3 ya. Oke, kita coba dulu. 3 kali berapa dapat 9? Kali 3 juga ya. 9 kali berapa dapat 27? Kali 3. Berarti ini polanya 1 dikali 3. 3 dikali 3, 9. 9 dikali 3, 27. Berarti di sini juga kali 3. Di sini juga kali 3. Di sini juga dikali dengan 3. Lagi, tentukan 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan 3N tambah 2. Nah, di sini kita juga disuruh menentukan sukunya, suku pertamanya berapa angkanya, suku keduanya berapa angkanya, suku ketiga. Tapi bukan seperti ini, tidak menebak, tapi kita diberikan rumus. Jadi bagaimana caranya? Lihat di sini, rumusnya adalah UN, suku ke N. Dengan cara adalah 3N ditambah dengan 2. Jadi N ini apa, Bu? Tergantung soalnya ditanya apa. Berarti kalau yang ditanya suku pertama, suku ke 1, berarti N-nya kita ganti dengan angka 1. Berarti N ini kita ganti dengan angka yang pertama ini, 1. Terus kalau ditanya suku kedua, berarti N-nya ini kita ganti dengan 2. Suku ketiga, ini juga ganti N-nya 3. Jadi N-nya diganti dengan sesuai apa yang diminta soal. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Berarti ini 4. Ini 4. Kita tinggal masukkan rumus. Berarti 3 dikali 1, 3 ditambah 2, 5. 3 kali 2, 6. Tambah 2, 12. 3 kali 3, 9. Tambah 2, 11. 3 dikali 4, 12. Tambah 2. Berapa? 14. Oke. Oh iya, ini 8 ya anak-anak. Nah, kalau diperhatikan pertambahan angkanya dari 5 ke 8. Oke, kita buat dulu sukunya ya. Suku pertamanya 5, suku keduanya 8, suku ketiganya adalah 11, suku keempatnya adalah 14. Jadi dari 5 ke 8 pertambahan angkanya adalah 3. 8 ke 11 sama 3. 11 ke 14 juga 3. Berarti otomatis untuk suku kelima, U5-nya, kita tambah 3 ya. Berapa? 14 tambah 3? Jawabannya adalah 17. Berarti kalau untuk suku ke-6-nya, tambah 3 juga. Berarti 20. Ayo kita coba tes. Ini suku 1, 2, 3, 4, 5, 6, suku ke-6. Berarti kita pakai rumus ini. UN-nya berarti U6 kita ganti sama dengan 3. N-nya ganti dengan 6 ditambah 2. 3 dikali 6 adalah 18 ditambah 2 hasilnya adalah 20. Berarti benar suku ke-6-nya adalah 20. Nah, oke, kita lanjutkan. Tentukanlah 5 suku pertama dari suatu pola bilangan dengan rumus UN sama dengan N per 2 dalam kurung N tambah 3. Ditanya ini suku pertama, berarti 1 kita ganti ini 1. N ini juga 1. Yang ini yang ditanya suku kedua, kita masukkan rumus, kita ganti dengan 2. Yang ini juga N-nya 2. Ini 3, kita ganti 3. Ini juga 3. Ini 4. Ini juga 4. Tinggal kita cari hasilnya berapa. Berarti ini 1 per 2. Kali 1 tambah 3, 4. Berarti 4 dikali 1, 4 bagi 2, 2. Lanjut.
Ini 2 bagi 2 kan 1 ya. 2 ditambah 3, 5. Berarti 1 kali 5, 5. Lanjut lagi. 3 per 2. Tetap kita buat 3 per 2. 3 tambah 3, 6. 6 kali 3, 18. Dibagi 2, 9. Lanjut lagi. 4 bagi 2. Udah bisa ya, langsung aja. 2. 4 ditambah 3, 7. Berapa 2 dikali 7? 14. 5 jaraknya itu tambah 3. 5 ke 9 tambah 4. 9 ke 4 tambah 5. Berarti untuk suku kelima pasti di sini ditambah 6. 14 tambah 6 adalah 20. Kita coba ya. Sini berarti kita ganti 5 per 2. Ini 5 tambah 3. Berarti di sini 5 per 2. 5 tambah 3 kan 8 ya. 8 dikali 5, 40 dibagi 2, 20. Nah, bagaimana dengan suku yang ke 100? Bagaimana caranya kalau sukunya yang ke 100? Ya, tidak usah pening-pening, tetap kita masukkan ke rumus UN-nya. Berarti kita buat dulu UN sama dengan N per 2, N tambah 3. Masukkan berarti U 100, N-nya ganti juga 100 per 2, N-nya ganti 100 ditambah 3. Oke, 100 dibagi 2 bisa langsung 50. 100 tambah 3. Berapa? 103. Ya, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 5150. Nah, gampang ya kalau kita sudah ada rumus. Di sini kita gampang untuk menentukan suku yang ke 100. Ya, sama seperti ini. Kalau kita juga ada rumus, kita gampang untuk menentukan suku yang ke 100-nya berapa, ke 90-nya berapa, misalnya ke 80-nya berapa. Inilah gunanya rumus, sehingga kita bisa mengetahui suku yang paling banyak dari dia. Tapi kalau kita tidak ada rumus, bagaimana caranya? Jadi kita harus menganalisa, harus kita pikirkan bagaimana supaya dapat rumus itu. Nah, oke.